Salam, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Yesus yang di surga, kami naikkan puji syukur dan terima kasih atas cinta kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga sampai pada pagi hari ini kami masih boleh datang kepadamu dengan selamat. Tuhan, hadirlah di dalam hati kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan pada pagi ini. Ampuni dosa salah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi ini berjudul Kerjasama, Iman, dan Tindakan. Ayat intinya terdapat di dalam kitab Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita tidak asing lagi dengan kisah seorang janda dengan dua orang anaknya yang dililit hutang. Nanti kita bisa baca dalam 2 Raja-Raja 24 ya, 2 Raja-Raja 24. Di sana dikatakan ada seorang janda yang terlilit hutang dengan dua orang anaknya, dan anaknya ini sudah mau diambil sama penagih hutang dan akan dijadikan budak. Lalu janda tadi datang kepada Nabi Elia. Berkatalah Nabi Elisa, ada seorang janda yang datang kepada Nabi Elisa. Lalu Nabi Elisa menjawab, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Janda tadi menjawab, tidak punya apa-apa kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu Nabi Elisa menyuruh janda tadi, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada tetanggamu, tapi jangan terlalu sedikit bejana-bejana yang kosong. Lalu janda tadi menyuruh anak-anaknya untuk mencari bejana-bejana yang kosong dari tetangga-tetangganya. Akhirnya menghadaplah dia kepada Elisa. Lalu Elisa mengatakan, kemudian masuklah janda, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejanamu. Maka yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana itu. Sampai akhirnya semua bejana-bejana itu penuh. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutang-hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Nah saudaraku dikasihi Tuhan, janda tadi dia sangat percaya kepada Nabi Allah. Akhirnya mukjizat pun diterimanya. Dia bersama anak-anaknya tidak jadi diambil menjadi budak, dan dengan pertolongan Tuhan akhirnya dengan buli-buli berisi minyak, akhirnya janda ini bisa melunasi hutang-hutangnya. Nah saudaraku dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan berkat atau anugerah Tuhan, kita pun harus ada kerjasama yang baik dalam satu keluarga. Pertama kita harus bekerjasama dengan Tuhan dan percaya kepada firman-Nya. Setelah itu kita imani
apa yang difirmankan Tuhan. Dan mujizat pun terjadi pada kehidupan kita. Seperti ayat inti tadi. Dalam Matius 7 ayat 7 tadi dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudaraku, setiap hari kita harus meminta kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan melalui firman-Nya. Dengan doa, mengimani firman-Nya, dan akhirnya pertolongan pun datang kepada kita. Karena setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Setiap orang yang meminta kepada Tuhan, Tuhan akan memberi, dan orang yang mencari pasti mendapat. Nah, di dalam kitab Ratapan 3 ayat 22, di sana dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Mujizatnya selalu ada buat kita, saudaraku. Jadi kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis. Selalu besar rahmat Tuhan itu untuk kita semua. Asal kita mau datang kepadanya dan mengimani apa yang telah kita terima, yaitu firman Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ayat 6, di sana dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudaraku, pada pagi hari ini kita diingatkan supaya kita selalu mencari Tuhan selama Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Selama Tuhan masih berkenan ditemui, kita harus berseru kepadanya. Selama Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita, kita harus menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Saudaraku dikasih Tuhan, mujizat Tuhan itu masih ada sampai sekarang. Tapi mungkin kita tidak menerima mujizat itu seperti janda tadi dengan buli-buli minyak. Tetapi mujizat terbesar sekarang ini ialah hidup yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan Tuhan selalu menolong, siap menolong kita di dalam menghadapi pencobaan selama kita hidup di dunia ini. Sebagai ayat terakhir, kita dapat baca dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. Di sini dikatakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah anugerah Tuhan yang terbesar untuk kita semua pada saat ini, yaitu kita sudah diberi hidup yang kekal. Di saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali nanti, apabila kita tetap setia kepada Tuhan, kita semua akan menerima anugerah yang terbesar, yaitu hidup yang kekal di kerajaan surga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang telah dipilih Tuhan, baiklah kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita imani firman Tuhan dan kita selalu datang kepada Tuhan melalui doa, melalui belajar sekolah Sabat, melalui belajar firman-Nya setiap hari. Dan yang terpenting, kita harus bekerja sama yang baik dengan Tuhan dan juga dengan umat-umat Tuhan, supaya kita saling menguatkan dan saling menasihati satu dengan yang lain. Semoga firman Tuhan pada pagi ini akan
menguatkan iman percaya kita, dan membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.